Dan ternyata Cinggu, Yang Hyunsu bilang bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk Blackpink. Amazing. Bagaimana dengan popularitas mereka? Itu merupakan orang dalam dari industri hiburan. Terkadang dia juga menggunakan kartu tarot untuk meramal. Annyeonghaseyo Cinggu Deli, Yusrulkimimnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang prediksi-prediksi dari K-pop prediction yang menjadi kenyataan. Dan ini akan ngebuat kalian menjadi merinding dan juga terjungkal dan mungkin tak tahu arah jalan pulang. Lebih banget ya. Oke, jangan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian tuh pasti tahu ya bahwa di dunia K-pop itu biasanya ada akun K-pop prediction. Dan dari sekian banyaknya akun K-pop prediction, ada satu yang paling dipercaya banget, yaitu @K-pop_prediction. Ini ya guys akunnya. Oke. Jadi untuk @K-pop_prediction ini kenapa dipercaya ya? Karena dia itu udah banyak banget tuh prediksi-prediksinya yang menjadi bener. Nah, di sini dia itu sudah ngebuat tweet. Tweetnya itu adalah "Tweet my prediction that came true." By the way ya, jujur nih, kalau aku dengerin ada yang true, yang came true atau come true, pasti aku akan teringat akan lagu aespa yang How is funny dreams come true. Jujur guys, itu lagunya kayak enak banget sih. Dan aku juga sangat merekomendasikan lagu itu kepada kalian semua. Dan jujur itu enak banget loh buat kalian yang mau olahraga, serius. Lalu kita lihat bagaimana sih prediksi-prediksi dari dia yang pada akhirnya menjadi kenyataan. Mulai membuat prediksi pada tanggal 27 Desember 2017. Dan tolong diingat ya bahwa the sum of my prediction itu bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, untuk prediksi yang pertama itu adalah tentang Yuri SNSD yang akan membintangi drama yang disebut dengan Sound of Your Heart kedua. Tapi Cinggu, untuk postingan yang dia bilang bahwa dia itu membuat prediksi tentang Yuri itu sudah nggak ada karena akunnya ditangguhkan. Gak tahu juga sih kenapa akunnya ditangguhkan. Dan Cinggu, aku sudah cek ya tentang berita tersebut dan memang benar bahwa Yuri itu dikabarkan akan membintangi drama dari Sound of Heart kedua. Oke, dan ini kebanyakan beritanya sih di bulan Januari ya. Dan dia bilang bahwa dia itu ngebuat prediksinya di bulan Desember 2017. Oke, I see. Dapat kita katakan bahwa yang satu ini udah benar ya, udah right. That's good. Lalu kita akan lanjut ke postingan yang kedua. Ini tuh tentang memprediksi comebacknya GOT7. Katanya GOT7 itu akan punya 2 comeback sekaligus. Lalu apakah prediksi ini menjadi benar? Jadi Cinggu, seperti yang kalian lihat di sini pada tanggal 31 Desember 2017 dia membuat postingan GOT7 akan punya 2 comeback di tahun 2018 dan mereka juga akan punya lebih banyak aktivitas di Jepang. Habis itu ditanya nih sama orang-orang, bagaimana dengan popularitas mereka? Dan gimana sih 2018 untuk mereka gitu? Juga apakah Korea itu akan wake up on them? Jadi buat yang belum tahu, seperti yang aku baca-baca juga, katanya untuk GOT7 ini lebih populer di internasional ketimbang di Korea. Ini berdasarkan yang aku baca ya Cinggu. Seandainya kalau salah ya udahlah sih, nanti koreksi aja gitu, santai, nggak usah ngegas gitu ya kan, nggak usah sampai naik darah juga. Oke, keep calm. Oke, dan Cinggu, di sini ada sebuah informasi dari sebuah akun dari fans clubnya GOT7. Di sini dikabarkan bahwa JYP Entertainment plans for 2018, GOT7 expect to make at least 2 comebacks in Korea this year. Memang akan ada 2 comeback gitu. Oke, dan kita akan masuk ke prediksi yang berikutnya, yaitu tentang solo comeback dari Yosop Highlight. Jadi pada tanggal 19 Januari 2018 ada yang ngebuat sebuah postingan, namanya adalah Lee Dong-hee. Dia mengatakan, yesterday @K-pop prediction itu mentweet tentang hal ini, and now I'm like, girl, are you kidding me? Just how scary are you? Jadi dia tuh kayak terkejut dan juga terjungkal gitu loh guys. Karena untuk prediksi tentang solo comebacknya Yosop itu benar-benar menjadi kenyataan alias came true gitu. Dan postingannya ini kalau nggak salah sih dibuat dari tahun 2017 atau tepatnya sih di bulan Desember gitu. Dan ternyata di bulan Januari bener dong. Amazing. Next kita ke prediksi yang berikutnya. Ini adalah tentang Oh My Girl first win. Jadi sebelumnya itu diprediksi bahwa Oh My Girl ini akan segera mendapatkan first win mereka. Dan sini ada account @dimslight itu menuliskan K-pop prediction. Honestly, jujur ya, aku kira bahwa nggak ada kesempatan lagi loh untuk cewek-cewek aku alias untuk Oh My Girl gitu untuk memenangkan first win, karena memang mereka juga sudah kehilangan banyak banget gitu. Also Chungha, JBG, Sunmi juga slaying the charts. So people start underestimate, say sorry because they can't win, but they finally win as you predicted. By the way, untuk postingan tentang K-pop prediction yang katanya memprediksi kemenangan dari Oh My Girl ini nggak dicantumkan di sini. Jadi kita yang mau ngecek apakah itu benar atau enggak
nggak bisa guys. Karena apa? Karena ya memang nggak ada postingannya di sini. Jadi untuk yang satu ini aku sih belum bisa mengatakan bahwa itu bener-bener ya. Buktiin sama postingan yang ini aja nggak gitu juga gitu. Harus ada postingan dari dia juga dong baru aku percaya. Karena kalau dari postingan yang ini doang kita nggak tahu siapa yang di balik akun ini guys. Serius. Jadi aku kayak belum percaya sih sama hal yang satu ini. Next kita ke postingan yang berikutnya yaitu tentang EXO CBX. Jadi sebelumnya K-pop Prediction ini menuliskan kayak gini. Ketika aku men-tweet tentang EXO CBF, aku melihat bahwa banyak dari kalian yang berpikir bahwa itu mungkin tentang comeback mereka. Tapi guys, itu bukan tentang comeback mereka. Terus tentang apa dong? Dan ternyata Cinggu, ketika dia memprediksi tentang EXO CBX, ternyata itu adalah tentang Stream with PVAP Singer. Dan hal itu dimulai dari tanggal 29 Januari dan juga di tanggal 5 Februari. Oke, next kita ke yang berikutnya. Ini adalah prediksi tentang Blackpink. Jadi sebelumnya K-pop Prediction ini memprediksi bahwa Blackpink official lightstick in the first quarter of 2018. Apakah benar bahwa official lightstick untuk Blackpink dirilis pada first quarter di tahun 2018? Coba kita cek bersama-sama. Dan setelah aku cek memang bener guys, kalian dapat baca di sini bahwa awalnya Lightstick Blackpink versi pertama dirilis pada Rabu 23 Mei 2018. Dicatat 23 Mei 2018 dan dia bilang first quarter in 2018 dan itu benar-benar terjadi. Good. Next kita lihat lagi postingannya tentang BP. Katanya BP ini juga akan merilis physical album segera. Dan di sini ada seorang fans yang membuat postingan tentang Yang Hyunsoo bilang bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk Blackpink. Mereka juga berada di studio late at night. He thinks BP only releasing one song last year makes no sense. Blackpink juga bekerja on a mini album, currently recording songs, dan juga meminta Blink untuk tolong bersabar. Dan untuk yang mini album ini, apakah mini album yang dimaksudkan itu dududu ya? Ntar kalau salah komen di kolom komentar ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke postingan yang berikutnya, yaitu tentang prediksi mengenai aktor Sehun. Nah sebelumnya, account @K-pop_prediction menuliskan prediksi tentang bahwa Sehun ini akan segera memintangi new drama. Dan Cinggu, di Sumpi itu telah dikabarkan atau diberitakan bahwa Sehun dikonfirmasi akan bermain sebagai leading role in web film based on popular webtoon. Dan coba kita lihat bagaimana tanggalnya. Tanggal dari K-pop Prediction membuat postingan itu adalah pada tanggal 2 Februari 2018. Sedangkan untuk Sumpi itu merilis berita tersebut pada tanggal 12 Februari 2018. Jadi jarak dari dia memprediksi dan juga diberitakan itu 10 hari. Wow, lumayan loh jaraknya guys. Next kita ke postingan yang berikutnya yaitu tentang JYP and GG to debut in 2019. Jadi sebelumnya nih Cinggu pada tanggal 31 Desember 2017 dia membuat sebuah postingan. Katanya tentu saja JYP itu akan mendebutkan new girl group in the first half of 2019, bukan di tahun 2018. Lalu yang kedua ini nggak bener sih. SM will definitely debut in new girl group in 2018 but JYP won't. Just wait and see. By the way guys, 2018 itu ada girl groupnya SM. SM girl group 2018 emang ada ya? Kayaknya nggak ada deh, 2020 baru ada. Tapi Cinggu yang tentang JYP itu benar-benar ada kok, benar-benar kenyataan kok. Karena di tahun 2019 IZY itu didebutkan. Gak percaya coba kalian baca. IZY merupakan girl group yang debut pada tanggal 12 Februari 2019 di bawah naungan JYP Entertainment dengan album It's Different dan lagu utama Dala Dala Dala. Sekali lagi prediksinya menjadi How Funny Dream Come True. Next kita ke postingan yang berikutnya yaitu tentang debut Jepang dari Jipren. Oke. Jadi sebelumnya di tanggal 1 Januari 2018 dia membuat sebuah postingan bahwa Jipren akan segera melakukan debut Jepang in first half of 2018. Dan Cinggu, tak lama setelah itu atau tepatnya pada tanggal 23 Februari 2018, Sword Music itu telah mengumumkan bahwa Jipren akan segera melakukan official debut di Jepang di bulan Mei 2018. Dan untuk debut Jipren di Jepang, baik untuk promosi dan juga segala halnya itu akan diurus oleh King Records Co Ltd. Wah Cinggu udah habis nih prediksinya. Sebenarnya masih ada sih ya, tapi ntar kita bahas yang itu ya karena banyak banget gitu ya kan ya. Kali kita habisin semuanya di sini. Santai, santuy. Ntar kita bahas part kedua. Oke? Nah Cinggu, setelah kita lihat-lihat kan prediksinya kebanyakan bener nih. Pasti merinding dong dan juga bertanya-tanya, kok bisa bener ya? Emang yang berada di balik akun K-pop Prediction itu siapa sih? Apakah babeh gua atau kakak gua atau nyokap gua? Enggak lah ya, pasti bukan guys. Terus siapa dong? Oke, di sini aku akan langsung aja lansir dari sebuah situs, nama situsnya adalah Vice. Jadi di sebuah artikelnya itu sudah dijelaskan panjang lebar tentang berbagai
sosok-sosok di balik akun dari K-pop Prediction. For the example, ada T yang mengelola akun ramalan @K-pop Prophet. Dia di sini dengan senang hati menjelaskan bagaimana sih metodenya meramalkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan K-pop. Oke, jadi untuk T sendiri, dia mengatakan bahwa ramalan sudah dipraktikkan di keluarganya sejak dahulu banget. Jadi dia juga suka menggunakan kombinasi perasaan dan juga analisa. Kadang dia juga mengalami PC. Terkadang dia juga menggunakan kartu tarot untuk meramal. Dan dia juga ingin belajar cara membaca daun teh. Dan Cinggu katanya ya, akun-akun ramalan itu juga kerap kali merayakan prediksi yang terbukti sukses. Contoh nih, ketika ada yang benar-benar memenangkan penghargaan atau merilis video musik pertama. Dan saat Siti ditanyakan bagaimana sih rasanya membuat prediksi yang sukses, untuk T sendiri dia bilang kayak gini guys, rasanya sih nggak terkejut ya, karena aku juga udah mempunyai perasaan atau melihat hal tertentu akan terjadi. Kadang rasanya dia itu melewati sebagian dari sebuah film dan langsung melihat endingnya. Lalu ada juga Janie. Jadi untuk Janie, dia ini mengelola akun @LilyPrediction sejak awal tahun 2019. Dan kalian tahu nggak Cinggu, gimana dia itu dapetin prediksi tentang K-pop? Dia katanya mendapatkan prediksi itu karena prediksinya muncul aja di kepalanya gitu, ngerti nggak? Lalu dia juga kembali mengatakan bahwa dia sering berpikir grup ini kan udah lama nih nggak muncul, pasti bulan depan mereka merilis musik baru. Dan pas feeling itu muncul, dia pun catat nih, nggak ada metode spesifik guys. Jadi dari dua wawancara ini dapat kita simpulkan bahwa memang nggak semuanya yang melakukan prediction itu berdasarkan ramalan doang gitu. Tapi mereka biasanya ada yang cuman iseng doang, cuman kayak feeling doang. Tapi menurut aku ya secara pribadi nih, mungkin gak sih ada akun ramalan K-pop yang ngebuat ramalan-ramalan tentang K-pop itu merupakan orang dalam dari industri hiburan, sehingga mereka tahu exactly apa yang terjadi di sana. Mungkin gak seperti itu? Kalau kalian gimana nih? Komen di kolom komentar ya. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.